suhu di dalam gedung itu supaya gimana sih supaya dingin nggak panas, itu kan sangat berpengaruh di kenyamanan burung. Jadi ya itu harus direhab, kita ganti dengan warnanya yang lebih cerah. Jadi pada intinya Master ya, berarti untuk ukuran 12 misalnya kali 16 dengan 4 meter 4 lantai dengan budget 1,2 itu andai bisa dipecah tuh 200 juta jadi Master ya, dari 5 gedung dengan ukuran mungkin 4 kali 8 tersebar 5 titik tuh mungkin lebih oke kayak itu makanya itu saya pikir lebih efektif. Oke. Apalagi di sini Pak Purwanto ini kan memiliki lumayan banyak lahan ini, lumayan banyak lahan, bisa dibuat gedung satu. Nah, tetapi Master ya, mungkin high risk ya Master. Jadi dalam artian dalam gedung wallet besar pun sebenarnya nggak apa-apa, ya Master. Karena makin besar gedungnya, makin banyak juga isinya Master ya. Cuma high risk high return, semakin besar risikonya semakin banyak untungnya. Dalam artian gedungnya makin besar, kalau rugi makin besar juga kerugiannya. Misalnya seperti itu. Kalau makin besar gedungnya, ternyata rezekinya bagus, makin juga banyak hasilnya seperti itu. Nah, satu gedung hanya bisa mencakup isinya 2-5 kilo mentok. Kalau ukuran besar seperti ini, wah itu bisa 50 kilo itu, Master ya. Nah itu high risk high return aja. Jadi itu pilihan masing-masing kepada seluruh sahabat markas Swanet. Nah kalau Master, kalau dilihat review dari gedungnya Pak Purwanto sendiri, ini aspek kedepannya gimana Master? Dia dari lokasi, bangunannya dan lain sebagainya Mas. Ya kalau dari posisi gedung ya, ini posisi gedung kita evaluasi analisa dari sisi lokasi sudah sangat bagus sekali karena memang lokasinya lokasi pakan. Terus yang kedua belum adanya kompetitor yang signifikan di area sini ya. Terus dari sisi populasi ya memang karena area pakan pasti populasi banyak ini. Terus yang posisi gedungnya Pak Purwanto yang menghabiskan nilai investasi kurang lebih 1,2 M ini bukan kita menyalahkan tidak ya. Cuman posisi dalam mendesain awal gedung ini ya kemungkinan Pak Purwanto ketika melihat orang membangun ikut membangun. Akhirnya variabel-variabel pendukung terkait mengenai apa yang disukai burung walet di dalam gedung ini nanti pada saat membangun ilmunya belum ketemu ya, atau ilmunya masih belum ada diterapkan di dalam gedung itu. Padahal gedung walet saat ini sudah karena banyaknya gedung-gedung yang berdiri sehingga standarisasi kenyamanan dan keamanan itu yang menjadi pertimbangan utama burung walet untuk tinggal dan bersarang di dalam satu gedung. Nah karena banyaknya gedung, beda di zaman dulu. Di zaman dulu waktu gedung-gedung walet itu masih 1-2 terus populasi begitu luar biasa banyaknya. Akhirnya posisi pada saat itu burung walet memang yang cari kandang, artinya posisinya nurun cari tempat tinggal. Nah untuk di posisi sekarang ini karena banyaknya kompetitor, banyaknya gedung yang berdiri, burung walet ini yang menjadi sasaran itu adalah mencari satu tempat yang dianggapnya paling nyaman, melakukan perbandingan antara gedung yang satu dengan gedung yang lain. Sehingga ketika standarisasi kenyamanan dan keamanan gedung yang kita buat ini tidak terpenuhi, maka secara otomatis burung walet yang pernah berkunjung ke gedung kita itu akan pasti mencari tempat yang dianggapnya nyaman untuk tinggal. Untuk gedung yang di belakang saya ini, gedungnya Pak Purwanto, hanya butuh polesan-polesan sentuhan-sentuhan halus lagi sedikit, sehingga standarisasi kenyamanan, keamanan di dalam gedung ini bisa dipenuhi secara keseluruhan, sehingga burung walet nanti ketika adaptasi kembali itu bisa menemukan rasa nyaman dan aman untuk tinggal. Karena kenapa?
sudah ada kotoran-kotoran yang tersebar baik di lantai 4, lantai 3, lantai 2, lantai 1. Cuman karena posisi kondisi beberapa variabel tertentu yang menjadi faktor penentu di dalam gedung ini yang belum terpenuhi, maka burung walet ini banyak yang posisinya meninggalkan gedung itu. Tapi seiring berjalannya waktu, jangan ada kata putus asa, tetap berusaha memberikan yang terbaik, penuhi semua kebutuhan variabel penentu di dalam gedung. Insya Allah burungnya akan kembali tinggal. Amin. Untuk Pak Purwanto tadi apa saja nih Pak sentuhan-sentuhan dari Master Lukman yang diharapkan di gedung Pak nanti perbaikan-perbaikannya? Yang saya tangkap tadi yang pertama mengenai suhu di dalam gedung itu supaya gimana sih supaya dingin nggak panas, itu kan sangat berpengaruh di kenyamanan burung. Jadi ya itu harus direhab, kemudian kita ganti dengan warnanya yang lebih cerah. Kemudian untuk di tata ruangnya itu juga ada beberapa yang perlu dikoreksi. Kemudian untuk tata audionya juga, terus itu kayak pencahayaannya juga itu masih terlalu terang, jadi itu harus dikondisikan. Tapi tadi sudah beberapa kita catat poin-poinnya. Kemudian ada beberapa hama yang sangat-sangat mengganggu perkembangan sarang, itu juga sudah kami catat tadi, dan insya Allah nanti kita akan bentuk tim khusus yang menangani itu. Kita buat SOP-nya, kemudian nanti kita bisa komunikasi terus dengan rekan-rekan markas walet biar nanti kita bisa terpantau terus perkembangan kita seperti apa. Ya mudah-mudahan harapannya nanti begitu kesini lagi progresnya udah kelihatan bagus lah. Sesuai harapan. Ya, jadi juga ada catatan penting ya. Kebanyakan ini Pak Purwanto salah satu alumni seminar markas walet batch kedua di Banjarmasin saat itu. Nah, jadi Pak Purwanto ini karena orangnya sibuk, beliaunya sibuk, jadi gedungnya ini dalam tanda kutip tidak terlalu diurus. Nah, ini harapan kami memang catatan juga ada PIC-nya, ada penanggung jawab, ada penjaganya. Jadi dicatat ya Mas ya, tanggal sekian pemberian parfum, tanggal sekian ngecek ada enggak hamanya lagi, tanggal sekian pemberian obat anti hama dan lain sebagainya. Jadi kalau dicek seperti itu terus menerus, akhirnya kelihatan evaluasi atau kerusakan-kerusakan yang kecil itu bisa teratasi sebelum kerusakan yang lebih besar. Ada kecoak satu langsung dihabisi dengan obat hama, tidak menunggu kecoak ini beranak pinak seperti itu akan menjadi kesulitan tersendiri pada nantinya. Dan ini juga kami sampaikan kepada Pak Purwanto, nanti kalau mau rehab atau mau renovasi, calling saja dengan Master Lukman ya Master. Video call ini seperti ini Kak, seperti itu. Karena nanti ya harapannya mungkin catatan di video ini bahwasannya mungkin insya Allah 2 tahun, 3 tahun lagi ke sini Pak Purwanto sudah ngitung-ngitung sarang di kantornya sana. Amin. Wah ini 1 tahun nih. Itu kita sudah disuguhi banyak sarang walet seperti itu. Jadi harapannya seperti itu, Pak Purwanto dengan markas walet insya Allah terus menjalin komunikasi, bermitra. Siapa tahu nanti Pak Purwanto hasilnya banyak, dijual ke markas walet sarangnya untuk produksi sarang walet kami. Kan di markas walet juga punya pabrik minuman sarang walet, bisa dijual ke kami juga. Nah, tapi kalau ada yang nawar lebih mahal ya silakan dilepas seperti itu. Pokoknya yang paling menguntungkan bagi Pak Purwanto. Jadi harapannya seperti itu, ada penjaganya, selalu diperbaiki. Nanti kalau mulai merehab, mulai merenovasi, calling saja dengan Mas Lukman. Benar gak ini posisi tata ruangnya atau posisi suara inapnya, suara tariknya dan lain sebagainya. Iya. Jadi insya Allah kalau sudah direhab 2 tahun, 3 tahun kami datang ke sini lagi, hasilnya sudah pikul. Wah, amin. Misalnya sudah 10 kilo, wah itu sudah luar biasa. Jadi Pak Purwanto pas jemput kami, Pak ini di belakang saya mau bawa sarang ini, mau kirim sarang ini ke kota ini, mau ngejual. Seperti itu. Harapannya seperti itu. Tapi lebih jauh dari ke sana, step by step mulai dicatat Pak, nanti misalnya 3 bulan sekali Master ya.
3 bulan sekali masuk ke dalam, dicatat ini ada sarang satu. Oh ini ada sarang satu, ditulis, dicek Pak titik kotorannya ada berapa. Nanti setelah dicek perkembangannya bagaimana, setiap 4 bulan, 8 bulan calling kami seperti itu Pak. Iya. Oke, mungkin cukup itu dulu dari tim Markas Walet. Saya Dani Ali Syafi'i dan jajaran kru yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Purwanto yang telah memfasilitasi tim Markas Walet dalam program MOS Markas Walet Silaturahmi pada tahun ini. Terima kasih kepada Pak Purwanto dan juga terima kasih kepada Mas Rukman untuk kesediaannya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.